Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sona Kristianto. Jadi di video kali ini kita mau spill. Alhamdulillah ada orang baik yang ngasih buku kepada saya. Beliau tidak mau disebut namanya. Hamba Allah ini, masya Allah, luar biasa. Usahanya bagus, orangnya sangat memberi hal-hal positif gitu ya. Masya Allah nih. Semoga beliau yang memberikan buku ini dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, dilancarkan semua usaha dan bisnisnya ya. Beliau ini orang baik, saya kenal udah lama, masya Allah ya. Dan beliau juga menjadi salah satu guru saya atau motivator saya ya untuk menjadikan hal-hal ini lebih baik gitu. Masya Allah pokoknya. Ini dia nih guys. Ini dia bukunya, Nasrullah, Rahasia Magnet Rezeki. Ya, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Buku ini kurang lebih udah 1 tahun beliau kirim kepada saya. Kata beliau harus dibaca, harus dipraktekkan. Ketika saya udah menyelesaikan membaca buku ini, saya praktekkan, masya Allah, ternyata jauh lebih baik. Hidup jauh lebih baik, hidup jauh lebih positif. Sebelum bikin video ini, saya minta izin dulu kepada beliau untuk upload gitu ya, mengupload video tentang buku ini karena menurut saya buku ini sangat bagus. Buku ini bisa jadi acuan untuk kita hidup lebih baik karena buku ini memang benar-benar ringkasannya dari Al-Qur'an gitu ya. Hal-hal baik yang dari Al-Qur'an dipetik, dikemas menjadi dijadikan di buku Rahasia Magnet Rezeki. Masya Allah. Ini adalah penulisnya Nasrullah. Dan kata beliau yang memberikan buku ini kepada saya, orang baik, dalam waktu dekat akan ngirim buku lagi. Pokoknya terima kasih ya buat hamba Allah. Yakin rezeki mah moal pahiliknya. Yakin gitu. Buat teman-teman bisa cari buku ini di Gramedia ya, di Gramedia. Sekarang nggak usah ke Bandung, di Purwakarta udah ada Gramedia tuh di daerah Kebonkolot ya, di Usman. Jadi saya ceritakan sedikit buat teman-teman satu kisah di buku ini. Kenapa saya hanya sedikit? Karena teman-teman harus beli buku ini. Karena apa? Dengan membeli buku ini, teman-teman udah mendukung Nasrullah, penulis buku ini, untuk mensupportnya, untuk biar kita jangan jangan nge-copy atunya gitu, udah harus dibeli. Ini ada hak ciptanya gitu. Nggak mahal juga, nggak nyampe 200.000. Pokoknya teman-teman harus beli buku ini ya. Saya kisahkan sedikit. Buku ini menceritakan ya, maha dahsyatnya Allah memberi rezeki kepada hambanya yang mau berpikir positif, yang mau berhusnuzon, yang mau berprasangka baik terhadap Allah gitu ya. Jadi sedikit satu kisah saya ambil dari Pak Nas ya, Nasrullah ini pencipta buku ini. Di dalam buku ini kisah beliau sudah menikah, beliau sudah mempunyai anak gitu ya. Total anaknya 5 anak. Mungkin waktu umur beliau 28 tahun, mungkin anak baru kisaran 2 ya. Dari kisah buku ini beliau menceritakan maha dahsyatnya rezeki Allah gitu ya. Taat kepada Allah, mendekati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi beliau umur 28 tahun punya keinginan, punya cita-cita ingin membeli tanah di dekat rumahnya. Bahkan dia cari juga di Google Earth ya, atau di Google Maps, dia lihat-lihat, dia salawatin, dia bermimpi dan berangan-angan, ya Allah, kalau misalkan saya punya tanah itu, sebidang tanah itu, saya mau menjadikan usaha, sepertinya saya akan sukses gitu. Dan Allahu Akbar gitu ya. Masya Allah, kisahnya di buku ini, seminggu setelah dia bermimpi atau berangan-angan gitu ya, untuk membeli tanah itu, Pak Lurah datang gitu ya, untuk menawarkan tanah kepada Pak Nas gitu ya, Nasrullah ini gitu. Pak Nas ada tanah yang mau dijual gitu. Dan Pak Nas ini mengucapkan, ayo Pak Lurah kita cek dulu aja gitu. Ketika sudah dicek tanahnya dan bertemu dengan Pak Haji pemilik tanahnya gitu, kata Pak Haji, tanah mana yang mau dibeli gitu, tanah ini yang dimaksud Pak Nas gitu ya. Kata Pak Haji, nanti saya cek dulu sertifikatnya. Pak Nas terkaget gitu,
apakah ini benar tanah Pak Haji? Iya benar. Ternyata Pak Haji ini harus mencari sertifikat tanahnya itu 1 lemari penuh. Dan Masya Allahnya yang Pak Lurah temukan, ditemukannya Pak Nas dengan juragan tanah ini, benar-benar Pak Haji ini benar-benar juragan tanahnya gitu ya, di daerah situ. Kata Pak Hajinya, ya udah nanti seminggu ke depan lo ketemu lagi sama gua katanya ya, diceritakan gitu. Ketemu lagi lah minggu depannya. Pak Haji itu membawakan 18 sertifikat untuk diperlihatkan ke Pak Nas gitu ya. Bilang Pak Hajinya ketika ketemu sama Pak Nasnya, lu bawa aja katanya 18 sertifikat tanah ini cina. Pak Nas pun, Nasrullah ini pun, Pak Nas yaitu tercengang lah, gimana maksudnya Pak Haji gitu, gimana harganya berapa, pembayarannya bagaimana, saya kan nggak bisa main bawa aja, apalagi ini sertifikat asli ya, bukan fotokopian gitu. Kata Pak Hajinya menjawab gitu ya, emang lu punya duit gitu. Pak Nas pun langsung tersenyum gitu, ya memang saya tidak punya uang Pak Haji gitu. Setelah Pak Haji lagi menjawab gitu ya, menyaut, ya memang kelihatan muka lo nggak punya uang gitu. Memang Pak Nas ini nggak punya uang sepeser pun, cuman banyak relasinya, teman-temannya, vendor-vendor yang bisa memberikan modal untuk usaha yang akan Pak Nas geluti gitu ya, atau Pak Nas lakukan. Masya Allah gitu. Sekian cerita berlanjut, sertifikat 18 sertifikat yang Pak Haji berikan ke Pak Nas itu dibawanya sama Pak Nas tanpa uang sepeser pun. Ya begitu, Masya Allah, kalau kita percaya akan keajaiban Allah, yakin ada. Kalau misalkan percaya kita bahwa Allah bisa bantu kita, Allah Maha Kaya, yakin bisa gitu. Makanya, Masya Allah, ini buku teman-teman harus beli gitu ya. Saya nggak di-endorse, nggak apa-apa, memang benar-benar buku ini dikasih sama seseorang. Makanya menurut saya buku ini baik, teman-teman harus appreciate, beli buku ini gitu ya, beli buku ini. Nah setelah itu Pak Nas membawa 18 sertifikat tanpa 1 sen pun, 1 peser uang rupiah pun tidak gitu. Dan beliau memanggil teman-temannya, menelpon teman-temannya pebisnis bagian perumahan ya, dijadikan taman-taman gitu. Dan sebidang tanah yang besar itu dijadikan perumahan yang sekarang menjadi sukses di daerah Jakarta atau daerah mana ya, nanti saya sebutkan detailnya, kalian bisa beli buku ini. Pokoknya Masya Allah gitu. Dan Pak Nas sukses dan sekarang banyak keajaiban. Salah satu keajaibannya lagi ya, itu satu, Pak Nas bisa bikin perumahan tanpa uang sepeser pun, tanpa beliau harus apa gitu ya, ngambil uang riba, ngambil uang haram, tidak sepeser pun. Beliau hanya yakin kepada Allah, ternyata Allah tuntun untuk hidup lebih baik. Salah satu keajaiban lagi, Pak Nas menceritakan bahwa beliau punya keinginan ingin ke tanah suci, tapi tidak ingin sekali gitu ya. Masya Allahnya Allah wujudkan lagi. Sekarang Pak Nas menjadi pembimbing umroh. Setiap tahun beliau bolak-balik Mekah, Masya Allah ya. Makanya buat teman-teman, saya membuat akun YouTube ini tiada lain hanya untuk memberikan hal-hal baik gitu ya. Tidak lain hanya untuk berniat ingin berbagi hal-hal positif gitu. Makanya bukan saya merasa diri lebih baik ya, tidak. Saya juga masih belajar hidup ingin lebih baik gitu. Yakin ketika kita optimis, kehidupan lebih baik, Masya Allah. Allah memberikan amanah kepada saya, Alhamdulillah hidup lebih baik. Alhamdulillah badan sehat, istri sehat, orang tua di mana-mana sehat gitu ya. Pokoknya kita yakin sama Allah, berpikir hal positif, yakin semuanya akan berjalan dengan positif. Ya, pokoknya teman-teman, buku Rahasia Magnet Rezeki ini menarik rezeki dengan dahsyat dengan cara Allah gitu. Jadi buku ini Masya Allah benar-benar acuannya yaitu dari Al-Quran ya, kitab suci kita, kitab suci umat Islam gitu ya, umat Muslim. Pokoknya buku ini ringkasannya dari Al-Quran. Misalkan ya, maaf, kita mah ya gitu, orang awam, orang yang memang saya juga pribadi gitu ya, orang kebluk gitunya, tidak begitu rajin mungkin untuk membaca Al-Quran, tidak mampu menerjemahkan sehebat itu gitu ya. Makanya dibentuklah dalam buku-buku seperti ini, Masya Allah gitu, kita lebih memudahkan memahami isi dalam apa Al-Quran itu gitu ya. Bahkan banyak juga gitu
Quran surat sekian gitu, kisah-kisah dari buku ini, masya Allah. Pokoknya saya sekali lagi tidak di endorse buku ini, jadi benar-benar pure hamba Allah ingin memberikan buku ini kepada saya. Pokoknya masya Allah ya, buku ini terbaik. Makanya saya mulai percaya bahwa buku adalah jendela dunia itu gitu. Benar gitu, orang Jepang, kenapa orang Jepang walaupun bukan muslim beliau pada sukses karena rajin membaca gitu ya, rajin membaca, rajin belajar. Kembali lagi kalau kita di Islam ikro ya, ikro itu ya apa ya artinya ya membaca gitu, harus baca gitu ya. Ada salah satu ayat yang memang kalau kita pengen bisa ya harus bisa membaca gitu ya, apapun hal itu gitu. Pokoknya saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada beliau hamba Allah yang mengasih buku ini. Saya nggak bisa berkata-kata lagi karena memang masya Allah beliau sangat banyak membantu kehidupan saya. Beliau sangat banyak membantu apa yang keputusan yang saya ambil. Beliau selalu memberikan pilihan-pilihan yang memang positif gitu. Kata Ustadz Abdul Somad, ya ketika kita ngobrol sama orang nih, 5 menit obrolan beliau membangun obrolannya, membuka cakrawala, membuat kita hidup lebih baik. Lanjutkan obrolannya. Kalau kita 5 menit ngobrol sama seseorang siapapun itu, menjatuhkan kita, membicarakan hal negatif, tinggalkan gitu. Makanya dari situ kita harus bisa pinter-pinter memfilter teman, sahabat, bukan ya, teman, sahabat yang baik atau yang buruk gitu ya. Yang buruk kita sedikit memberi jarak gitu ya, agar kita tidak terdampak juga hal buruknya gitu. Dan kita doakan semoga teman-teman kita juga yang belum mengetahui hal baik bisa Allah tuntun untuk menjadi lebih baik ya. Masya Allah, rahasia magnet rezeki, menarik rezeki dengan dahsyat dengan cara Allah. Ini buku yang luar biasa. Teman-teman harus beli ya kalau ada rezeki di Gramedia, tidak kurang dari 200.000. Murah, pokoknya memurah. Kenapa saya sekarang kayaknya mulai ingin mengoleksi buku-buku ya, karena kalau kita ngebaca buku itu nggak keganggu. Kalau misalkan kita muka internet mah ya lo bakal ganggu loba hiburan, muka TikTok, muka WA gitu ya, muka IG. Makanya buku kayaknya lebih worth it gitu ya. Pokoknya gitu aja teman-teman, semoga ada hal manfaatnya, semoga apa yang saya berikan itu ada hal yang bisa dipetik, ada hal yang bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan kepada kalian. Saya Sona Kristianto. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat ya. Oke, see you the next video.